Jadi disebutkan wala talbazu bil alqab, tidak boleh memanggil seseorang itu dengan sebutan-sebutan yang buruk. Pada asalnya lakob atau alqab ini adalah julukan. Itu bisa mengandung pujian dan bisa mengandung celaan. Nah, dulu ada sebutan cebong dan kampret. Sampai sekarang bukan dulu lagi, sampai sekarang masih berlaku itu. Sampai sekarang itu tidak boleh. Wala talbazu bil alqab. Itu sebutan-sebutan itu tidak baik dan itu binatang kan. Nah, kenapa mereka sampai saat ini masih menyebut kampret, cebong, kadrun? Cing atulah ada orang umat Islam gitu. Ulah menyebut hal seperti itu. Meskipun berbeda pandangan politik, eta mah wajar. Berbeda pandangan politik mah bukan berarti harus pasea gitu. Pasea bertengkar dalam arti pikiran, diskusi dan sebagainya boleh. Hal yang positif silakan. Boleh bertengkar. Cek paribasana bertengkar, kalau kita bertengkar pikiran ngariung itunya, bersatu. Kemudian di situ ada perdebatan panjang sampai ngegebrak meja, itu tidak persoalan. Tapi di luar itu kita tetap rukun seperti itu. Jadi selesaikan pada saatnya saja. Nah, begini. Dari dulu ulama ini selalu dijadikan corong. Nah, betul. Setiap ada pemilu atau pilkada, kadienakeun ulama ada juga yang mencalonkan diri jadi dewan. Bahkan jadi kepala daerah dan sebagainya. Tapi sah loh mah. Ulama menjadi umaro itu sah. Ya, saya tidak menyebutkan sah atau tidak, itu perkembangan ya, perkembangan itu. Betul. Nah, kemudian ini bengisnya politik. Ulama terpecah menjadi dua. Ada yang di kubu pro Jokowi waktu itu ya. Pro pemerintah aja lah. Pro Prabowo. Dan sampai sekarang Prabowo meskipun sudah diangkat menjadi menteri ya, tetapi istilah cebong dan kampret itu menjadi penanda bahwa itu terpecah dua ulama. Nah, ini akibat bengisnya politik ya. Masing-masing merasa bahwa keyakinan mereka itu benar. Ini tentu saja akan membingungkan umat Islam. Nah, di sisi lain ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa pemisalan ulama di muka bumi ini seperti bintang yang ada di langit. Bintang dapat memberikan petunjuk pada orang yang berada di gelap malam, di daratan maupun di lautan. Nah, jika bintang itu tidak muncul, maka manusia tidak mendapatkan petunjuk dari ulama. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Nah, lalu ada Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tidaklah terjadi kerusakan rakyat itu kecuali kerusakan penguasa. Kerusakan rakyat terjadi akibat kerusakan penguasa. Dan tidaklah rusak para penguasa kecuali kerusakan ulama. Nah, ini kata Imam Ghazali. Di sini jelas bahwa kebingungan umat Islam di tanah air semakin galau karena peran ulama yang seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan. Seperti saya katakan tadi, unu sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini semakin tidak jelas. Bahkan umat juga menjadi terpecah-pecah. Anu pro kadieu, anu pro kaditu, umat menjadi kebingungan, galau, tidak jelas. Para ulama ini kan pewaris Nabi. Nah, ulama jeung ulama oke kemudian saling mencela. Nu ieu ngajelekeun ulama yang lain, yang ini menjelekan ulama yang lain. Mereka sepertinya bukan tidak sadar ya, hilaf mungkin bahwa ada surat Al-Hujurat. Ya saya pikirlah itu kesalahan manusiawi, tetapi politik ini jangan sampai menunggangi agama. Kemudian agama dijadikan alat politik. Itu yang menyebalkan sekali itu gitu loh. Aduh, ampun.